Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama tentang Majelis Taklim dan Permenak ini menimbulkan polemik baru di Kemenak. Menteri Agama Fakhrul Razi telah mengeluarkan peraturan Menteri Agama tentang Majelis Taklim dan peraturan ini mensyaratkan penyelenggaraan Majelis Taklim harus terdaftar di Kemenak. Dalam aturan disebutkan dalam pasal 5 setiap orang dan lembaga bisa menyelenggarakan majelis taklim, namun pasal berikutnya di pasal 6 disebutkan pendiri majelis harus mendaftar terlebih dahulu kepada Kementerian Agama atau KUA Kecamatan secara tertulis. Peraturan ini menimbulkan banyak pertanyaan, kenapa majelis taklim harus didaftarkan ke Kementerian Agama. Dan pemirsa, untuk membahas apa yang sebenarnya menjadi tujuan Kementerian Agama menerbitkan Permenak Majelis Taklim ini telah bergabung dari luar studio Wakil Menteri Agama Pak Zainud Tauhid. Assalamualaikum Pak Wamen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Alka. Ya, Pak Wamen, apa sebenarnya yang mendasari dari Permenak tentang Majelis Taklim ini? Iya, Permenak terkait dengan Majelis Taklim ini kan sesungguhnya untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar masyarakat yang ingin membentuk Majelis Taklim itu ada pedomannya, ada panduannya begitu. Dan masyarakat mendapatkan pelayanan dari pemerintah karena fungsi pemerintah itu kan melayani masyarakat. Juga jadi dasarnya pembinaan semacam itu, Pak? Pemerintah juga ya bagian lain adalah memberikan pembinaan dan juga perlindungan kepada masyarakat, utama dalam hal ini adalah masalah majelis taklim itu. Iya. Apakah ini ada kaitannya dengan isu intoleransi dan radikalisme yang disinyalir banyak digaung-gaungkan di majelis-majelis taklim? Kalau persoalan radikalisme, intoleransi itu kan menjadi concern kita bersama. Kita ingin masyarakat Indonesia ini hidup damai, tidak dalam saling membangun kecurigaan, ya. Sehingga saya kira nilai-nilai yang ditanamkan, khususnya nilai paham keagamaan yang disampaikan kepada masyarakat, hendaknya juga harus memuat nilai-nilai yang memberikan pencerahan, ya, pendalaman terhadap ajaran-ajaran agama, dan juga tentunya untuk membangun ukhuwah, ya, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah, ya. Karena sesungguhnya Islam itu kan rahmatan lil alamin begitu. Apakah Kemenak juga melihat fungsi utama dari majelis-majelis taklim ini mulai bergeser, yang tadinya mungkin bisa untuk memupuk tradisi-tradisi keagamaan, justru dewasa ini ada pergeseran ke arah yang lain? Mungkin tidak spesifik atau dikhususkan untuk hal tersebut, ya, bahwa utamanya Kementerian Agama juga menghendaki atau menginginkan bahwa Majelis Taklim itu terregistrasi. Majelis Taklim itu kami memiliki di Kementerian Agama, kami punya database terhadap Majelis Taklim begitu, sehingga ketika misalnya kami ingin melakukan koordinasi, ketika kami ingin melakukan pembinaan, ya, dan juga tentunya fasilitasi terhadap Majelis Taklim itu kami memiliki data yang valid begitu. Iya, sekali lagi semangatnya adalah pembinaan, ya Pak, ya. Di pasal 6 ayat 1 Permenak nomor 29 tahun 2019 ini, Majelis Taklim harus terdaftar di kantor Kemenak. Adakah sanksi bagi yang tak kunjung juga mendaftar nanti, Pak? Ya, ketika kami memilih diksi, ya, apakah misalnya kan ada 3 pilihan, Majelis Taklim dapat mendaftarkan diri, ya, atau harus atau wajib begitu, ya. Nah, karena semangatnya kami memang ingin melakukan pendataan, ya, kami ingin mendapatkan database terhadap keberadaan Majelis Taklim, ya, kami ingin bahwa ada semacam
penguatan administrasi. Disitulah makanya diksi yang kami gunakan adalah kata harus, ya, sehingga tidak ada bukan wajib begitu. Kalau wajib itu kan ada sanksinya, ya, sehingga ya sifatnya voluntary, tapi tetap bahwa kami berharap ada kerjasama dengan masyarakat bahwa memang ke depan ini kan banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Keberadaan Majelis Taklim bagi pemerintah menjadi modal dasar, ya, bagi peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat, ya, penghayatan keagamaan masyarakat, dan pada akhirnya kan juga kita sangat berterima kasih ketika Majelis Taklim itu melaksanakan fungsi-fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya begitu. Meski banyak pihak yang berkomentar kebijakan ini tidak cukup populis karena tidak berdasarkan kajian dan riset yang mendalam, bahkan justru cenderung membuat semacam kegaduhan di masyarakat, komentar Anda, Pak? Ya, Mas Alkat, ketika kami menyusun PMA ini melalui beberapa tahap, ya, kami mengadakan diskusi, kami melakukan penjaringan aspirasi dari masyarakat, dan bahkan kami juga melibatkan para pihak, khususnya para stakeholder Majelis Taklim itu sendiri. Ada pimpinan-pimpinan Majelis Taklim, pimpinan Ormas Islam. Ya, jadi kalau dianggap tidak melalui sebuah mekanisme penyusunan sebuah peraturan perundangan, saya kira tidak benar, ya. Kemudian kecurigaan yang berlebihan, saya kira itu juga perlu kita luruskan. Ya, karena apa? Kepentingan pemerintah dalam hal ini, Kementerian Agama, semata-mata untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ingin memberikan pembinaan kepada Majelis Taklim dan juga perlindungan dalam keberadaannya. Sehingga Majelis Taklim itu tertata dengan baik, ya. Pembinaan terhadap Majelis Taklim selama ini juga sudah dilakukan, ya. Kami kan memiliki para penyuluh yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada penyuluh yang PNS dan yang non PNS. Yang PNS itu hampir 5.000, sementara yang non PNS itu hampir 45.000. Dan mereka salah satu tugasnya adalah memberikan pembinaan kepada Majelis Taklim itu. Sesungguhnya ini sudah berjalan begitu. Hanya kami ingin meningkatkan keberadaan Majelis Taklim itu terregistrasi, terdaftar gitu. Kami memiliki database gitu. Baik, jadi ini sudah dimulai dari proses sebelum-sebelumnya, sebelum menerbitkan Permenak ini, dan iya, akhirnya benar, akan betul. diberikan. Kami akan terus berkomunikasi dengan Anda, Pak Zainuddin Tauhid. Usai jeda, kami lanjutkan kembali dialog kita kali ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Baik, kembali kita bergabung dengan Pak Zainuddin Tauhid, Wakil Menteri Agama. Pak, dalam beberapa waktu lalu MUI juga meluncurkan sertifikasi bagi para dai dan daiyah. Apakah peraturan Kemenak ini inline, sejalan dengan semangat yang dilakukan oleh MUI saat ini? Iya, semangat dari pendidikan dai, ya, atau dai yang bersertifikat itu kan lebih pada peningkatan kompetensi, ya, agar dai itu memiliki standar di dalam menyampaikan misi-misi dakwah, misi-misi penyampaian pesan-pesan keagamaan, ya. Nah, Majelis Taklim juga sama memiliki fungsi untuk peningkatan kompetensi para ustadzah, ya, kemudian memberikan pendidikan keagamaan kepada masyarakat. Ya, saya kira semangatnya adalah untuk peningkatan pemahaman dan penghayatan di lini keagamaan. Saya kira sama, ya. Dan untuk peraturan Kemenak ini sendiri, meskipun akhirnya mendatangkan lumayan banyak kontroversi, sudah berkonsultasikah Kemenak dengan MUI atau sebelumnya dengan pihak lainnya semacam itu, Pak? Bahkan ketika kami menyusun, kami kan tadi mengundang ormas-ormas Islam, ya, kemudian juga pimpinan-pimpinan Majelis Taklim, ya, stakeholder, sehingga saya kira mereka para pihak itu sudah memahami betul, ya, substansi dan tujuan dari penyusunan peraturan Menteri Agama ini.
Sehingga saya kira sudah sejalan begitu. Banyak Kalau ada misalnya beberapa ada yang Iya. belum, ya yang memberikan catatan, koreksi, ya, saya kira wajar di Wajar, era demokratisasi sekarang ini. Tinggal bagaimana kami melakukan sosialisasi terhadap PMA 29 ini ya, karena boleh jadi mereka belum membaca peraturan yang ada, sehingga kami tugas kami ke depan adalah melakukan sosialisasi dan pemahaman terhadap substansi dan tujuan dari peraturan Menteri Agama ini. Iya, teknisnya untuk mengatur ribuan majelis taklim ini apakah nanti akan sedikit memakan waktu dan usaha yang agak berat semacam itu, Pak? Ya, kami kan struktur Kementerian Agama kan sampai pada tingkat kecamatan ya. Jadi tidak menyulitkan. Tadi saya sampaikan Pendaftarannya bisa di di depan KUA ya, Pak ya? kami ya KUA dan kami punya penyuluh yang jumlahnya ribuan. Boleh jadi kami nanti secara proaktif mendatangi majelis taklim untuk mendata ya, meregister ya, sehingga itu adalah satu hal yang bagi kami sudah menjadi kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, yang penting masyarakat sudah tahu bagaimana peraturan Kemenak ini memang semangatnya adalah demi kemaslahatan umat, demi kesatuan dan kedamaian Betul. NKRI tentunya. Baik, terima kasih telah bergabung bersama Betul, kami pasti, di Mas Metro Alka. TV. Assalamualaikum, Terima Pak kasih, Zainud Mas Tahir, Alka. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Wah.